Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah kuliah subuh Masjid Istiqamah Lereng yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mulan ngaji kelengah dan subuh ini Bapak Ibu bisa menerima ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, judul kuliah subuh ini adalah orang-orang yang beruntung atau al-muflihun. Jadi aku kaji kelincakonnya al-muflihun, ndak lihun, jelihun kan. Orang-orang yang beruntung. Semua kita menginginkan keberuntungan. Sesuatu awak pernah ni beruntung. Ketika kita bertanya kepada jamaah, siapa itu orang yang beruntung? Jemaah menjawab, orang yang beruntung adalah uang yang banyak piti, anaknya diuang, itu beruntung. Yang lain menjawab, yang beruntung adalah pejabat, kemana-mana dikawal, kemana-mana dimuliakan. Ada juga yang menjawab, yang beruntung itu hidupnya sehat. Misalnya condong tapi sehat. Ada juga yang mengatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang punya gelar yang banyak, profesor, doktor, insinyur, sampai ke ujung-ujungnya tidak terhitung. Apakah benar itu? Benarnya separuh. Siapa sebenarnya orang yang beruntung itu? Al-Quran menjawab, orang yang beruntung itu, kata Al-Quran, faman zuhziha anin nar. Orang yang beruntung itu adalah orang yang terhindar dari neraka. Wa adkhilal jannah faqad faz. Orang yang terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah dia orang yang beruntung. Iko menunggu Al-Quran. Kalau menunggu Al-Quran ada apa bantah boleh. Itu tiu yang beruntung. Maka kita semuanya menginginkan keberuntungan. Siapa orang-orang yang mendapatkan yang keberuntungan itu? Panjang kajiannya, tapi suku ini 5 poin saja, kalau cukup waktu. Yang pertama, orang yang beruntung itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk. Petunjuk cakotnya mantan awak sampai ke tujuan. Kini banyak petunjuk ini kok tidak sampai ke tujuan. Apalagi sekarang ada namanya Google Map. Nah, kalau tersosik di jalan kok tengok Google nya. Sekarang kemana-mana doa. Tak topik dah. Tak topik, banyak tak topik. Saya ceramah ke Pekanbaru, Pak. Arah
ke Garuda Sakti yang sebelah kanan. Ceramah saya di situ. Laba putu-putu. Ikut Google tadi. Anda harus berjalan 500 meter lagi. Setelah berjalan 500 meter, Anda harus putar arah lagi. Kemana? Boleh itu gober. Dah sampai Pak. Saya telepon pengurusnya, jawab pula dia. Jawab pula tidak sampai ke aja. Jadi kalau Google itu yang kita ikuti tidak sampai kepada tujuan. Tapi kalau Allah yang punya penunjuk jalan, sampai kepada tujuan. Maka ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapat petunjuk, itulah dia orang yang apa? Yang beruntung. Siapa pula orang yang mendapat petunjuk itu? Dijawab oleh Al-Quran ayat sebelumnya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Itu yang mendapat petunjuk. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan berpercaya kepada yang gaib itu adalah surga. Surga itu gaib, nampak apa udah? Neraka gaib, sirat gaib, mizan gaib, al-hisab, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib. Nak nampak dah awak harus percaya awak ke situ. Celapo seroko, celapo neraka. Jadi ilmiah kan dulu itu perkara yang gaib. Kalau seorang dia sudah. Itu harus wajib kita percaya kepada yang gaib. Menurut Ibnu Mas'ud, yang termasuk yang gaib itu apa saja yang tersembunyi dari pandangan manusia, menyangkut surga dan neraka yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, itulah yang gaib. Ulama lain mengatakan yang gaib itu, kata Zaid bin Aslam, yaitu takdir. Siapa nak menantu ni dia awak kau nak datang antu orang jodoh. Dan jadi apa awak? Kan cendera apa awak nak datang kau nak antu orang jodoh pak? Gaib. Itu kalau orang mendapat petunjuk tu harus percaya. Rela menerima takdir. Hidup akan bahagia, akan nyaman kalau kita ridha terhadap takdir. Apa saja takdir Allah yang tidak rasanya menyenangkan kita, terimalah dengan lapang dada. Itu adalah bunga-bunga kehidupan. Tapi nyapu je senang aja Pak. Nyapu je senang aja. Redha terhadap takdir Allah. Ketek piti belanjonya redha. 1 juta dapat dek seminggunya redha. Banyak tidak ya? 5 tuinya redha. 2 tuinya redha, ketek redha. 1 tuinya ndak dah. Kone bongi dia ayana redha. Redha ya? Redha aja lah, jangan masalah-masalah biasa itu. Jadi apa saja keputusan Allah itu terima dengan lapang dada. Itu takdir tadi lo. Jangan menongke awaknya ada Allah Ta'ala rahasia ilahi di situ. Cuma awak nak tahan dia awak. Ya. Jadi orang yang mendapat petunjuk adalah allazina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Apalagi wa yuqimunas shalah,
mendirikan salat. Apa-apalah lah rajin salat, ibu-ibu rajin salat. Saya tanya dulu, apa beda mendirikan salat dengan mengerjakan salat? Sama? Apa beda? Apa perbedaan mendirikan salat dengan mengerjakan salat? Nah, 1 juta hadiah. Boleh kok? Apa bedanya? Kalau mengojong salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dalam lansi utang dan ala dia tu. Apa biaya mana? Kalau mendirikan salat bau bapa nyawa dek mengojong tu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia rajin mendirikan salat. Elok nak apa awak dia setelah salat tu. Yang rajin membantah ti omong aja tu matangguh. Tu ndak masuk tu. Awak rajin salat di tetangga ndak elok. Nak elok nak Allah Taala itu. Nyo menyatu amal ibadah. Awak rajin salat tapi sombong. Masuk. Awak rajin salat tapi kiki. Dah masuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu, orang yang beruntung tadi itu adalah wa yuqimunas shalah. Yang berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dapat rezeki baik, kita tidak meragukan lagi istiqomah lereng begitu berlomba-lomba berinfak sehingga apa saja yang mau dibangun dapat. Kenapa? Itu semangat berinfak. Bapak Ibu jangan kecewa, infak Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang berlipat ganda sampai ke akhirat nanti. Akan mendapatkan pahala terus-menerus. Jadi berinfak kok menjadi sesuatu hal yang perlu orang yang mendapatkan petunjuk tadi. Apalagi orang yang mendapatkan petunjuk tadi adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi jangan orang ragu juga Quran boleh. Kitab-kitab sebelumnya tu awak yakini. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak boleh awak menangkau rekat kitab suci nampak. Apalagi wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhirat hendaklah kamu yakin. Jadi bezo awak jo barat apa? Oh barat tenang, ndak percaya ada akhirat tu dah. Alah mati habis cerita. Ada orang lainnya. Awak orang beriman ada hidup setelah mati. Setelah awak mati besok hidup lagi. Itulah hidup yang sesungguhnya. Itu keyakinan kita bagi umat Islam. Itu di kelompok orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk, itulah dia orangnya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Itu nomor 1. Ada yang bertanya? Bismillah. Kalau ada pertanyaan mau jawab. Bismillah. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang kedua, orang yang beruntung yang kedua ada dalam surah Ali Imran ayat 104.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan kamu menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Itulah dia orang yang beruntung. Jadi ada di negara kita orang yang menyeru kepada kebaikan, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami buya ustaz kau di masa haji kau bisa kau Pak. Tiba di masyarakat apa pula lah menyambut kau orang le mau semayang mau Pak mau ke masa haji mau Pak mau pe nama kuliah subuh apa itu apa lo dulu. Kami di masa haji musola suruh mengajak kalau leamu diajak, kalau leamu berjalan amar ma'ruf nahi mungkar buntung tiawa. Aduh nagawi ndak ini bertahun-tahun Bapak. Bertahun-tahun ndak pakai wirid dah, ndak ada pengajian dah kolam nagawi dulu. Alhamdulillah lagi kuliah subuh berapa kali Pak? Sebulan. Di minggu ya. Alhamdulillah. Kalah kami dua kali sebulan tolongnya. Lagi yang sampai kali ya. Alhamdulillah. Tuh, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan tidur di sabu itu pengeurang, sedangkan basabu pengeurang datang mentanggung gini, apalagi enggak sama sekali. Ada di suatu kampung orangnya banyak yang kaya, enggak ada tumbang kabau kambing siku jual untuk berkorban. Apa? Dakwah enggak sampai enggak. Kamilah berkorban kami 10 tahun yang lalu nih ya. Kecil naik haji sekali semua hidup itu. Padahal orang orang mampu, tapi nak mau berkorban jangan dekat-dekat tempat solat kami kata Rasulullah. Jadi dakwah kok suatu keharusan. Alhamdulillah. Ya. Cuma mama lele apa lele di tengah masyarakat datang siko aja dah. Lo tinggal sebagai kawan malah saja Pak. Malah amar ma'ruf nak bayar Pak. Amar ma'ruf nak bayar. Mau Pak? Nak mau ngira. Tapi kalau nahi mungkar, siap-siaplah kane apa? Ya? Kan saya sampaikan dulu. Wadan gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar kot ya. Ummah dan konengben di subuh-subuh Pak, di tengah malam. Apa wangi nak menduka dan jauhi narkoba, jauhi judi. Maghrib semayang mulai bagi kita dekat masjid itu ada apa denganmu? Nawajib sabu itu, nak namu yang salah dengan itu Pak. Salah dong. Kok tidak ada orang untuk saya sebut dalam mimbar. Buya-buya lain tidak ada susah buya ini. Kau tu kata abang lo ada. Dapat Umar kata. Waktu itu masih hidup Pak Wali Anas, dia yang wali desanya. Pak, apa dia Umar dari domba dari nang lo. Ayah, tangan buya rekod sobun kon kuwi Polres Kampar Pak. Bon nang simpang lo kuung semalam jadi tianya. Allah bela dia nang. Akhirnya setelah itu mereka minta maaf kembali kepada saya. Saya maafkan. Nyiranya wono kena nelok adanya. Satu lagi, mobil saya kena tulis carut ompek itu godang Pak pakai paku. La ilaha illallah. Apa yang saya sampaikan? Saya nampak tuh di atas mimbar itu. Duduk dekat mobil saya itu. Mobil bukan mobil putih ini, mobil lama dulu. Dicoret pakai paku, Pak. Jauhi narkoba, wahai anak-anak mudaku sekalian, wahai pemuda-pemudaku sayang, jauhi narkoba nak, jauhi pergaulan bebas nak. Itu tidak sopan coba. Oh, ngijak kali. Terpaksa pakai bacet bau di pintu. P godang betul di situ. P pangku godang. Aidah. Lamun nak P ceramah ke masjid itu.
Di negeri ku apa? Di negeri ku apa? Ya. Di kenegaraan dan di daerah awak termasuk desa Merangin. Ya, usahlah saya sebutkan nama masjid itu. Apa kesalahan saya rasanya itu? Tapi kalau saya banding-bandingkan bagaimana Rasulullah dilempar, dicaci maki, dicekik lehernya, belum apa. Jadi apun tuh mah kalau buyanya kalau yang amar ma'ruf nahi munkar buntung. Untungnya masyarakat awak tenang nyaman. Itu untungnya. Negeri kalau berjalan amar ma'ruf nahi munkar nyaman negeri. Kok aduh untuk tabang sanjur untuk sodo. Sekarang banyak orang pembiaran. Ngapa lu iso-iso? Kami ni berjudi, kami ni minum kopi, apa lu kalian ni iso? Banyak orang itu, Pak. Apa lu kalian ni iso? Nak berjudi kami, nak minum kami, apa lu kalian ni iso? Isu kalau ada pertanyaan macam itu, ini jawabannya. Awak kesesampan kayo? Awak kesekapal kena? Kalau kapal ada yang membocorkan dari belakang bawahnya masuk air, nang kalem ndak wang sawang nana, nang kalem bawa sesedok. Apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak jalan, itulah yang dialami oleh umat anak Nabi Nuh dulu. Nabi Syed. Saya akan hancurkan umatmu ya Allah Ta'ala kepada umat anak Nabi Nuh itu. 1.000 buat umatnya. 60.000 jahat, 40.000 taat. Nana 60.000 dah jelas asak ya Allah. Nana 40.000 tinggal. Apa kata Allah? Apa salah 60.000 tu ya Allah? Salahnya adalah dia diam 1.000 bahasa. Nyontohnya. Salah. Ini pada soalnya. Ikuti kebanyakan waktu ini ke pembiaran. Maka hati-hati awak Pak. Tak bisa pelope gitu lah. Negara awak kalau ada banyak kemaksiatan dicabut oleh Allah Ta'ala keberkatan negara awak. Tapi kalau awak jalan amar ma'ruf nahi munkar, negara itu nyaman, itu untung. Nah ayi pancuan tobi, nah ulang pucuk menjulai, daun hijau tampuk berkata, rezeki murah. Itu kalau awak berjalan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu gasa bersama-sama kok ya. Jadi pelope kebuya seorang aja. Kalau ada orang tidak itu tolong lo kami kok. Jadi pelope ya barang kawan. Ada bertanya? Tujuh tanya ke tujuh. Lanjut yang ketiga. Surah Al-A'raf ayat 8. Paman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Jadi kelima-lima kau muflihun ujung sodor. Ini nama beruntung juga makan. Siapa yang berat amal timbangan amal baiknya, itulah orang beruntung. Ini kalau ditanya ke dia apa kan ibu-ibu ini kah lebih amal baik banyak. Wallahu a'lam. Dan yakinan banyak amal jemaah awak lah yang kena yakinan, tapi ada kekhawatiran dan khawatir saya amal baik bapak ibu abi dek mencit. Abi dek mancik apa ya? Mancik ria, beramal karena ingin dipuji orang. Mencit riba, menyabut keburukan orang. Mencit an-namimah, madu-adu domba orang. Mencit fitnah, ikutin Musa. Maka disebut Nabi kepada sahabat, tahukah kalian semuanya orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Orang bangkrut itu kan Nabi piti haroto ya Rasulullah. Enggak. Orang bangkrut di akhirat nanti adalah dia banyak amalnya tapi api dia mayu utang aja. Balikan contoh ini contoh. Dicitung-citung bubu segala macam. Bubu dah dicitung juga segala macam. Amalinya lah pindah kan. Lah pindah amal cakap leju senang kena bayi le. Amal
nyelam nyobu lain pula le labi amal sako lejuna ke dibayi le dipindahkan keburukan amal buruk orang itu ke dia. Itulah yang bangkrut. Ikutnya khawatirkan. Jadi amak lah mengaku banyak amal tapi sana nampo bila manci. Ikutin kita khawatirkan. Maka salah satu amal yang bisa memberatkan timbangan kita, timbangan amal kebaikan kita adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah dan kita bersedekah. Banyak pahalanya. Makanya Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah pahalanya tentu udangnya Ibrahim. Pahala amal lebih banyak pahala daripada orang membangun Ka'bah dulu. Apa ya Allah? Banyak-banyak memberi makan orang. Makanya Nabi Ibrahim lupa kalau makan nak makan sahur lupa. Cari dia untuk dibawa makan. Makan tak? Wasa sekian meter mencegah. Yuk makan. Kalau tak topik macam ini lah jenis turun. Jenis juga macam kan. Pemamuan makan. Tidak akan makan seorang dah. Kalau lu memberi makan ke lain. Jadi nak boleh banyak amal timbangan amal awak ya. Faman saqulat mawazinu, siapa yang banyak bobot timbangan amalnya, faulaika humul muflihun. Itulah dia orang yang beruntung. Yang ketiga Bojogoro. 3 Bojogoro kan? Yang keberapa lagi? Yang keempat dah. Yang keempat. Surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 51. Idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang yang diajak kepada Allah, diajak ke masjid, diajak mengamalkan ajaran Allah, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Tak hanya tengkar, banyak alasan. Maka mengajak umat kau itu perlu mengajak orang tu. Cendol dari mulai azan tu kan mengajak orang tu. Usahalah azan tu yang mantap suaranya biar datang orang ke masjid itu. Kadang-kadang loyo bagi deh. Jadi membo dengan suara yang bagus. Ajak orang, maka mengajak orang itu bermacam-macam cara. Koran mengajak orang melalui cerita bisa adanya. Kau wanu nak bisa. Orang tu begini ke ada musuh kau pokok asal lejo le kau aja. Dan tak paham nanti itu dan nama biasa ya. Nya mengajak orang katanya, nak mengejek dah. Amoy ya. Ajaklah orang yang diajak kepada Allah, orang diajak untuk taat, apa dia kata? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Alasan orang. Kau kadang alasan banyak. Apa nak pergi ngaji? Leh, poni lah. Poni. Apa mau meneng? Entahlah, poni aja kan. Apa yang nak pergi? Sogan. Jadi kalau masalah apa kok alasan apa? Poni, sogan, boleh ngantuk. Apa boleh? Nak ubiti. Justru pergi ke masjid ikut dia. Ada zaki awak bagi. Situ tu datang maka rajin berjemaah kau. Ajak kan. Apa nama seorang tukang umpamanya. Nya datang ke masjid tahu ndak payah cari lain dari itu winyo ke dia. Memang lo ya. Orang tu nak makanan nak buat kue kami kalau nak peralah itu. Ndak mencari lain lah. Maka kalau awak diajak kepada Allah untuk taat kepada Allah, nak banyak alasan orang. Ya. Kenapa? Dek cucu nak lihat nunggu itu. Tiba pe organ tunggal di bau tanah menangi-nangi. Malah pe uang. Omu pe uang juga. Cucu juga 5 minit kalau dia nontonnya. Mula pulang oleh nak lama bawanya bekok dia. Jadi kalau awak diajak tidak ada kata lain sami'na wa ata'na.
Yang terakhir, ya, yang terakhir orang yang termasuk apa namanya tadi itu beruntung, surah Al-Hasyr ayat 10. Wa may yuqa suh nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang dijauhkan Allah dari dirinya sifat suh, kikir berkelebihan, itulah orang beruntung. Diangking Allah Ta'ala sifat kikir di diri awaknya, ada namanya bakhil, ada namanya suh. Ya, suh. Oh, makan berdua. Tiga mau makan. Tiga makan nih kalau dia jaga bayar masing-masingnya dah. Ayo masing-masing. BM. Pernah modo bakhil. Tapi kalau nasuh hati pada bakhil. Oh makan, tu makan juga. Tibola kan membayi le dan pura-pura nale, pernah kalu le. Pura-pura apa kawai sela, pura-pura kayak apa. Urang mah hitung jambu apa jago kok. Akhirnya apa kamayu jadi nendan jago dah bayi lah. Jadi orang yang suh jangan to orang le intinya dah bayi dah. Aduh dilengeng dah. Dilengeng aduh kan. Jadi diangkat ini Allah Ta'ala sifat kikir yang bersangatan, suh namanya. Jangan nak sifat kikir tu. Kalau kikir tu awak, tu berbahaya kepada pribadi awak. Hidup kita akan dipersulit oleh Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, siapa yang kikir, Allah berikan kesempitan hidup. Waktu sudah masuk, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami jemaah kuliah subuh Masjid Istiqomah Lereng bermunajat kepadamu ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Jauhkan mereka daripada malapetaka dunia dan malapetaka akhirat ya Allah. Mudahkan rezeki mereka ya Allah. Angkat hidupnya kepada yang lebih baik ya Allah. Tenangkan jiwa mereka ya Allah. Tanamkan sifat syukur kepada diri mereka ini ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina. Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rubah hidup mereka kepada yang lebih baik ya Allah. Sehatkan mereka semuanya ya Allah. Sehatkan keluarganya ya Allah. Kalau ada jemaah kami ini yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada jemaah kami ini yang ada persoalan hidupnya, yang selesaikan ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.